Hari ini kita akan membahas present perfect tense. Hari ini kita membahas tentang present perfect tense. Ada kata present, ada kata perfect. Jadi kita membahas tentang present perfect tense. Apa sih present perfect tense? Present perfect tense adalah kegiatan atau tindakan di waktu yang lampau. Jadi kegiatannya di waktu yang lampau dan masih berlanjut hingga kini. Jadi masih berlanjut hingga sekarang. Jadi menghubungkan kegiatan di waktu yang lampau dengan waktu yang sekarang. Kejadiannya, peristiwanya di waktu yang lampau, hasilnya di waktu sekarang. Awas, ulangi. Jadi kejadiannya di waktu lampau. Contoh, I lost my key. Itu kejadiannya saya kehilangan kunci. Jadi kehilangan kunci kan lampau dulu, kemarin. Nah, ini lampau, ini kejadiannya. Kemudian nah, hasilnya the key is nowhere. Kuncinya tidak ditemukan di mana-mana. Sampai sekarang pun tidak ditemukan di mana-mana. Maka kita gunakan pola present perfect tense. Jadi kita gunakan pola I have lost my key. Lihat subjeknya I, kemudian pakai kata bantunya have, kemudian menggunakan verb ketiga yaitu lost. Objeknya apa? Nah, ini disebutnya kalimat yang menggunakan have, kemudian ada verb ketiga disebutnya present perfect. Nah, jadi kita bikin dari kata I lost my key, the key is nowhere. Jadi kita bikin, digabungkan atau dibikin kalimat baru menggunakan present perfect tense. Jadi I have lost my key. Saya telah kehilangan kunci. Kata have di sini bukan punya tapi artinya telah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kalau tadi adalah kegiatan tindakan di waktu yang lampau, kedua adalah tindakan atau kegiatan yang berulang. Jadi berulang-ulang kegiatannya itu dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lampau maupun masa kini. Jadi berulang kegiatannya. We have visited Pangandaran several times. Kita telah, di sini artinya telah, kemudian mengunjungi Pangandaran beberapa kali. Nah, di sini kita juga menggunakan simple present perfect tense. Kenapa menggunakan present perfect tense? Di sini tidak ada keterangan waktu. Kemudian peristiwanya atau kegiatannya berulang karena di sini ada several time, beberapa kali. Jadi kita menggunakan pola present perfect tense. Kita telah mengunjungi Pangandaran beberapa kali. Jadi kalau maknanya berulang kali kegiatannya itu, maka tenses yang kita gunakan adalah present perfect tense. Untuk lihat pola-pola present perfect tense adalah subjek, kemudian ini subjek sampai bawah, kemudian diikuti oleh kata kerja bantu. Kebetulan kata kerja bantunya ada have dan has. Have dan has ini artinya bukan mempunyai, artinya telah. Setelah have dan has diikuti oleh verb ketiga. Di sini saya ibu ambil verb ketiganya adalah work dan done. Ini verb ketiga dua-duanya. Yang ini regular, yang ini irregular, yang ini beraturan, yang ini tidak beraturan. I, you, we, they menggunakan kata bantunya have. Ini telah dua-duanya ya nak. Kemudian he, she, dan it menggunakan has. I have worked. Saya telah bekerja. He has done. Dia telah mengerjakan. Nah, lihat, perhatikan mana yang menggunakan kata bantunya have. Ingat kembali, I, you, we, they. Kemudian apa yang menggunakan kata bantu has, yaitu he, she, dan it. Lihat, have dan has polanya adalah subjek diikuti have atau has. Ini pakai atau. Kenapa? Karena tidak semua subjek menggunakan have, tidak semua subjek menggunakan has. Hafalkan. Kalau I, you, we, they have, he, she, it has. Kemudian verbnya verb ketiga. Verb ketiga yang kita sebut past participle. Kemudian kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya yang C. Menyatakan sebuah pengalaman hidup. Ini mudah sekali menentukannya, yaitu hanya menggunakan kata. Menggunakan kata, biasanya menggunakan kata ever dan never. Jadi kalau ada kata ever dan never, usahakan gunakanlah menggunakan pola present perfect tense. Artinya menggunakan have atau has diikuti dengan verb ketiga. Contoh, I have ever been to Italy. Saya telah pergi ke Italia. Saya telah ke Italia. Oke, kemudian contoh yang kedua pakai never. Kalau ever maknanya positif, kalau never maknanya negatif.
I have never eaten sushi. Saya belum pernah makan sushi. Nah, lihat karena ada kata ever dan never, maka polanya harus menggunakan perfect present perfect tense. Artinya harus menggunakan have, kemudian diikuti dengan verb ketiga. Verb ketiganya adalah been. Di mana posisi have, ever dan never-nya? Setelah have. Tuh posisinya. I have ever. I have never. Nah, sekarang lihat bedanya. Bu, apa bedanya have atau has been to? Have atau have atau has been in. Ada been to, ada been in. Dua-duanya diikuti oleh tempat. Contoh, I have been to Bandung. I have been in Bandung. Hampir miripnya dua-duanya. I have been to Bandung. I have been in Bandung. Pada kalimat yang A, I have been to Bandung, berarti saya telah atau pernah pergi ke Bandung. Artinya saya sudah tidak di Bandung lagi. Sedangkan dalam kalimat B, berarti saya telah berada di Bandung. Dan memang saya tinggal di Bandung. I have been in Bandung, artinya dia masih di Bandung sekarang. Saya telah ada di Bandung, berarti dia tinggal di sana. Tapi kalau I have been to Bandung, dia pernah ke Bandung. Sekarang udah nggak di Bandung lagi, mungkin sekarang udah di Sumedang atau di Jakarta. Oke, sekarang time signal. Hafalkan time signalnya. Oke, ada ever, ada never, already, still, just, dan yet. Perhatikan, ever artinya pernah, never tidak pernah, already sudah, still masih, just baru saja, kemudian yet belum. Untuk yet digunakan untuk kalimat negatif. Jadi yet digunakan untuk kalimat yang menggunakan kata not. Kemudian yet disimpan di akhir kalimat negatif. Kemudian untuk ever, never, already, still, dan just disimpannya setelah have atau setelah has. Dua-duanya semuanya diikuti dengan verb ketiga. Oke. Jadi ulangi, ever, never, already, still, dan yet disimpan setelah have atau has. Kalau yet disimpan di belakang kalimat dan kalimatnya pun harus kalimat negatif. Ciri kalimat negatif adalah kalimat itu menggunakan not. Oke, contohnya lihat. Contohnya, I have already read the book. Kalimat positif. Lihat, cirinya Bu, naon positif? Ya tidak ada not, tidak ada kalimat tanya. Kemudian subjek ini awal kalimat tuh. Sekarang negatif. Father has not. Cirinya ada not. Read that book yet. Lihat, kalau tadi menggunakan already di sini karena berubah ke dalam bentuk negatif, maka tidak boleh menggunakan yang lain. Tidak boleh menggunakan just, still, kemudian tidak boleh menggunakan ever, tapi harus menggunakan yet. Di mana posisi yet? Di belakang. Lihat, ulangi, kalimat negatif menggunakan yet, posisinya ada di belakang. Ciri kalimat negatif ada not. Oke, present perfect tense yang menggunakan kata penghubung, kata penghubungnya since dan for, menghubungkan waktunya yaitu since dan for. Jadi present perfect tense menggunakan kata penghubung waktu yaitu since dan for. Since artinya sejak, for artinya selama. Kalau sejak, since itu point of time, titik waktu. Jadi waktunya titik dalam satu titik. Kalau for selama, jadi ada lamanya waktu. Oke, contoh, I have been in Sumedang since 1970. Saya telah tinggal di Sumedang, telah berada di Sumedang sejak 1970. I have been in Sumedang, saya ganti kata apa? Since-nya dengan for. Kalau tadi masih sejak satu titik, titiknya apa? 1970. Sekarang kita ganti for. Kalau for mah harus lamanya waktu, panjangnya waktu. Kalau ini mah when, pertanyaannya pakai when, jawabannya pakai sin. Tapi kalau how long pakai for. Jadi ulangi, kalau since mah satu titik, sejak Januari, sejak bulan Mei, sejak tadi pagi, sejak kemarin, itu pakai since karena titik. Tapi kalau for mah lama, selama 2 jam, selama 3 jam, selama 4 tahun, selama 5 hari, itu pakai for. Oke, pola kalimat untuk present perfect, positif, subjek, diikuti have atau has. Tadi udah tahu have apa saja, I, you, we, they. Kemudian menggunakan has, he, she, it, verbnya verb ketiga. Kemudian ini pelengkap, bisa keterangan waktu, bisa objek, bisa keterangan tempat.
Kemudian kalimat negatif. Ketika kita mengubah dari positif ke negatif, nyimpen notnya di mana? Nyimpen notnya adalah setelah have atau has. Have not, has not. Disingkatnya bisa haven't atau hasn't. Kemudian tetap sama verbnya verb ketiga, komplement. Kemudian kalimat interrogatif, have atau has disimpan di awal kalimat. Kemudian subjek, kemudian verb ketiga. Jangan lupa adalah tanda tanya. Oke. Kemudian verb ketiga, komplement tanda tanya. Oke. Contoh lagi tadi yang positif negatif, lihat kalimat positifnya. Saya telah membaca buku itu. Kan saya yang membacanya. Berarti orang lain belum, mungkin ayah belum. Father has not. Lihat membuat kalimat positifnya gini, negatifnya jadi father has not tuh. Disimpan notnya setelah have, kemudian read-nya sama, that book, kemudian pakai yet. Kalau di sini already, dirubah already-nya menjadi yet, already mah setelah have, kalau yet mah di belakang. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Example, contohnya. Kita bikin dua kalimat, menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat present perfect. Kalimat yang pertama, I bought my handphone in January. Saya membeli handphone saya pada bulan Januari. Nah, saya membeli handphone baru saya bulan Januari. Now it's November. Sekarang bulan November. Bikinlah kalimat ini, dua kalimat ini menjadi kalimat baru yang menggunakan simple perfect tense. Mudah. I have, ini polanya pakai have. I have had, ini had, mempunyai. I have had my handphone since January. Saya telah mempunyai handphone saya ini sejak bulan Januari. Pakai since-nya saya ganti dengan for, tidak boleh Januari lagi. Karena kalau formal lamanya waktu. Hitung aja dari Januari sampai sekarang bulan apa? November, berarti 11 bulan. I have had my handphone for 11 months. Saya telah, ini telah artinya, kalau ini mempunyai. Saya, ini pola pakai have. Saya telah mempunyai handphone saya ini selama 11 bulan. Nah, tolong kamu bisa membuka-buka di YouTube tentang simple perfect tense. Nanti latihannya Ibu sharekan di Google Classroom ya. Terima kasih. Selamat siang.